Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun Anda menyaksikan video ini. Terima kasih sebelumnya karena telah mengklik video ini. Pada video pembelajaran ini kita akan membahas yaitu pada materi senyawa organik dan anorganik. Tujuan pertama yaitu menjelaskan pengertian senyawa organik dan anorganik. Kedua, membedakan senyawa organik dan anorganik. Ketiga, menjelaskan sifat senyawa organik dan anorganik, mengidentifikasi ciri-ciri senyawa organik dan anorganik. Keempat, menjelaskan contoh senyawa organik dan anorganik ke dalam kehidupan manusia. Kelima, mengamati dan menganalisis permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan solusi penerapan senyawa organik dan anorganik. Sebelum memasuki pembelajaran kita pada hari ini, kita akan melihat tabel periodik unsur-unsur atau sistem periodik unsur. Nah, di sini kita belajar sebanyak 118 unsur yang telah diidentifikasi. Jika satu unsur dan unsur yang lainnya itu digabungkan, maka akan membentuk senyawa. Contohnya pada natrium dan klorin. Ketika kedua unsur ini digabungkan, maka apa yang akan terjadi? Ketika natrium dan klorin digabungkan, maka akan membentuk senyawa, yaitu senyawa natrium klorida atau biasa yang kita jumpai di dapur yaitu garam. Mengenai senyawa organik dan anorganik, segala sesuatu di dunia ini jika dikelompokkan pasti memiliki ciri atau karakteristik yang khusus. Contohnya pada hewan. Hewan mamalia memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang beranak, menyusui, memiliki kaki 4. Nah, kemudian hewan unggas yaitu memiliki ciri-ciri bertelur, memiliki sayap, dan memiliki kedua kaki. Sebelum masuk ke ciri dan karakteristik yang tertentu, mari simak penjelasan berikut. Apa itu senyawa organik dan anorganik? Mari kita lihat gambar berikut, yaitu gambar yang pertama ada gula dan yang kedua ada garam. Dari mana garam dan gula diperoleh? Gula diperoleh dari tebu, garam diperoleh dari air laut. Tebu merupakan tumbuhan dan termasuk makhluk hidup. Air laut merupakan benda tak hidup. Gula merupakan senyawa organik dan garam merupakan senyawa anorganik. Senyawa organik adalah senyawa kimia di mana molekulnya memiliki karbon kecuali karbida, oksida, karbon, dan karbonat. Kemudian senyawa anorganik didefinisikan sebagai senyawa pada alam di tabel periodik. Unsur pada umumnya menyusun material atau benda yang tak hidup. Berikut kegunaan senyawa organik dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, cuka asam digunakan sebagai pengatur keasaman pada industri makanan. Yang kedua, monosodium glutama atau biasa yang disebut dengan micin digunakan sebagai bahan penyedap rasa. Yang ketiga yaitu paracetamol digunakan sebagai obat penurun rasa sakit kepala atau meringankan nyeri saat demam. Kemudian yang keempat, pestisida digunakan dalam bidang pertanian untuk memberantas hama dan tanaman. Nah, banyak sekali kegunaan senyawa organik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kegunaan senyawa anorganik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu adalah air. Air merupakan salah satu senyawa anorganik yang menjadi molekul utama penyusun materi kehidupan. Kemudian yang kedua, asam sulfat. Asam sulfat merupakan senyawa anorganik yang tidak boleh dikonsumsi dan bersifat merusak makhluk hidup. Asam sulfat sering digunakan sebagai air aki untuk mobil atau motor. Yang ketiga, garam dapur. Garam dapur merupakan senyawa anorganik yang hampir setiap hari kita konsumsi. Setiap harinya kita membutuhkan kadar garam sekitar 500 mg. Kemudian yang keempat, bros, saat ini banyak digunakan dalam produk kebersihan yang kita jumpai, yaitu seperti pembersih toilet dan lain-lainnya. Baiklah, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya adalah senyawa organik adalah senyawa yang berasal dari makhluk hidup dan memiliki atom karbon, sedangkan senyawa anorganik adalah senyawa yang berasal dari alam yang pada umumnya menyusun benda yang tak hidup
Mungkin itu saja dari kelompok kami yang bisa kami jelaskan. Apabila ada kekurangan ataupun tutur kata dan bahasa yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.